إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan hidup kepada kita. Yang mana kehidupan ini hanyalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan ketundukan kepada Allah, untuk melakukan kepatuhan kepada Allah, untuk melakukan kepasrahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang-orang yang tatkala mendapatkan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenikmatan hidup itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk kepatuhan kepada Allah, tidak digunakan kepasrahan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kita berani mati sebelum kita dalam keadaan muslim, sebelum kita dalam keadaan tunduk, sebelum kita dalam keadaan patuh, sebelum kita dalam keadaan pasrah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melaksanakan amal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Surat ini surat yang pendek, surat yang singkat. Mungkin kita semua telah menghafalnya. Akan tetapi surat yang pendek ini, yang berjumlah 3 ayat, memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau tabaran nas hazihi surah lau sa'athum." Seandainya setiap manusia merenungi surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali di dalam surat ini dengan kalimat sumpah, wal 'asr, demi waktu. Maka para ulama menjelaskan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, dengan nama makhluknya, maka tidaklah boleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluk, kecuali bersumpah hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama bahwa ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, maka hal itu merupakan isyarat agar manusia memperhatikan
apa yang menjadi objek sumpah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menunjukkan waktu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Allah menjadikan waktu sebagai modal dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang modal, maka fitrah dari manusia menginginkan agar dari modal itu mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lafi khusr, tetapi kebanyakan dari manusia itu dalam keadaan rugi. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka waktu sebagai modal dari kehidupannya, tetapi mereka tidak memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka kebanyakan manusia lalai dengan waktu itu. Kebanyakan manusia lupa dengan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ni'matani maqbunun fihi ma katsiran minan nas, as-siha wal faragh." Dan dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, yang kebanyakan manusia itu lalai. Yang pertama disebut sebagai nikmat sehat, dan yang kedua disebut sebagai nikmat waktu luang. Maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan nikmat waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk apa kita menggunakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hari kiamat sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an umurihi fima afna. Umurnya kemana dia gunakan? Umurnya untuk apa dia manfaatkan? Maka apakah dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia gunakan untuk melaksanakan kebaikan dalam kehidupan dunia, atau dia gunakan untuk melaksanakan keburukan dalam kehidupan dunia? Maka perlu kita ketahui bahwa umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah panjang. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah singkat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umuri ummati baina sittin was sab'in. Sungguhnya umur umatku ini hanya sekitaran 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melampaui daripada itu. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, tatkala Nabi Nuh alaihi salam melihat seorang wanita, melihat seorang ibu dalam keadaan nangis, maka Nabi Nuh alaihissalam mendatangi wanita tersebut atau mendatangi ibu tersebut dan bertanya kepadanya, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis?" Maka lantas ibu itu mengatakan, "Aku menangis karena melihat anakku yang telah mati dalam usia yang muda, melihat anakku yang telah mati dalam usia yang belia, melihat anakku yang telah mati dalam masa-masa keemasannya." Maka Nabi Nuh bertanya, "Berapa usia anakmu?" Maka seorang ibu itu berkata bahwa usia anakku 300 tahun. Wajar, karena generasi-generasi terdahulu, umat-umat terdahulu memiliki usia yang panjang. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam saja yaitu selama 950 tahun. Maka semakin singkatnya umur dunia ini, maka semakin singkat pula usia manusia yang berada di dalamnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam memberikan kabar kepada ibu tersebut, untuk memberikan kabar gembira kepada ibu tersebut bahwa, "Wahai ibu, nanti akan ada suatu zaman yang mana umur umat itu lebih kurang 60 tahun. Maka lantas seorang ibu itu tercengang dan berkata, "Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan aku hidup pada zaman itu dan memberikan aku usia selama itu, maka aku gunakan
kehidupanku hanya untuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, berapakah usia kita? Atau berapa lama usia yang kita gunakan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang perlu kita ketahui bahwa kehidupan kita di dunia ini memiliki batasan. Maka batasan itu disebut sebagai ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ini memiliki ajal, batasan waktu. Fa iza jaa ajaluhum, ketika datang kepada mereka batasan waktu tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak dapat mengundurnya dan tidak pula dapat memajukannya. Maka pertanyaannya sekali lagi, berapa banyak usia yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak usia yang kita gunakan untuk melaksanakan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau berapa banyak usia yang kita gunakan untuk melakukan kemaksiatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak usia yang kita gunakan untuk melaksanakan kebaikan dalam kehidupan dunia? Atau berapa banyak kehidupan usia yang kita gunakan dalam melaksanakan keburukan dalam kehidupan dunia? Maka marilah kita hisab, marilah kita hitung-hitung, mana yang lebih dominan, ibadahkah atau maksiatkah, kebaikan atau keburukan? Hisablah diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala yang akan menghisabnya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusahum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian ketika hidup di dunia ini sebelum Allah Subhanahu wa taala menghitung kehidupan kalian ketika di hari akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan fa amma man sakulat mawazinu, siapa yang dalam kehidupannya lebih banyak melakukan kebaikan, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau berada dalam kehidupan yang diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 1, aqtaraba lin-nasi hisabuhum, maka telah dekat kepada manusia hari perhitungannya untuk menghitung amalan-amalan mereka, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka berada dalam kelalaian dalam kehidupan dunia, lagi berpaling daripadanya, yakni akhirat. Bahwa yang perlu kita ketahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk dunia, tetapi tujuan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk kita sebagai fasilitas dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di dunia ini sebagai fasilitas, sebagai perhiasan, liyabluwahum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalnya. Maka tidak pantas kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan dalam kehidupan kita, sedangkan tujuan yang hakiki yang mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk memperbanyak kebaikan, berlomba-lombalah untuk beribadah kepada Allah, berlomba-lombalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita ajal, yaitu batasan waktu, yakni kematian.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian kematian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.